Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Virus corona semakin menyebar. Banyak daerah yang terpapar menjadi zona merah. Bahkan di beberapa daerah diterapkan PSBB, sehingga aktivitas itu sangat terbatas. Banyak tempat-tempat kerja diliburkan, tempat-tempat keramaian tidak boleh ada lagi aktivitas keramaian tersebut. Namun yang terus menjadi polemik di antara kita semua, mengapa masjid harus ditutup? Sedangkan kita tahu masjid untuk kita beribadah, untuk kita sholat berjamaah. Sedangkan pasar-pasar masih buka, tempat-tempat transportasi, terminal, stasiun masih berjalan seperti biasa. Itu bagaimana? Nah, dari audio kajian ini insya Allah kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Sholat wajib di tengah wabah COVID-19 di masjid atau di rumah? Pertama, kita ingin mengingat kembali bahwasannya sholat berjamaah jelas memiliki keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat banyak dibandingkan dengan sholat sendirian. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati afdal min sholatil fadli bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian senilai 27 derajat. Maka kaum muslimin yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat mencintai masjid, mereka sangat ingin sholat berjamaah di masjid. Tapi kondisinya sekarang berbeda. Mungkin sebelumnya pada kondisi normal, sholat berjamaah memang sebuah ibadah pembeda antara kaum mukminin dengan kaum munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila." Yaitu mereka orang-orang munafik, apabila mereka pergi berangkat untuk sholat, mereka pergi ke masjid itu dalam keadaan malas-malasan. Yura'unan nas, yang mana mereka sholat berjamaah di masjid hanya sekedar ingin dilihat orang lain. Oh si fulan, oh dia masih sholat, oh dia tetap sholat bersama kita. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kecuali sedikit. Tapi kita tekankan itu dalam kondisi normal. Sedangkan dalam kondisi pengecualian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah atau keringanan, yang mana seorang muslim tidak mengapa baginya untuk tidak menghadiri sholat jamaah ke masjid, seperti dalam keadaan safar misalnya, dia boleh sholat di perjalanannya. Kemudian jika dia sakit, tentunya sholat jamaah tidak wajib baginya atas dasar pendapat bahwasanya sholat jamaah wajib. Dan satu lagi, bahkan jika hujan deras turun, itu Nabi SAW memberikan keringanan, tidak mengapa untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Padahal kita tahu hujan bagaimana deras pun tetap bisa kita berlindung dengan payung, atau bahkan kita bisa berangkat ke masjid dengan roda 4. Tapi intinya apa? Intinya bahwasannya Islam itu mudah. Intinya bukan bagaimana seorang itu bisa mengupayakan dia terus ke masjid mencari cara, bisa dengan payung, dengan kendaraan 4, atau dengan fasilitas lainnya. Tapi apa intinya Pak? Islam itu tidak ingin memberatkan pemeluknya. Maka Islam itu mudah, agama itu mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinu yusrun," agama itu mudah. Dan dalam hadits lain Nabi SAW juga bersabda, "Halakal mutanatti'un," celakalah orang-orang yang melampaui batas, yang ekstrim, yang keras kepala. Maksudnya bagaimana? Sekarang ini, ketika ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan, sudah mengeluarkan fatwa panduan
beribadah selama pandemi COVID-19. Dan pemerintah juga telah mengeluarkan himbauan, para ahli medis juga telah mengeluarkan instruksi kesehatan bahwasanya agar setiap orang itu menjauhi kerumunan. Maka di sini Islam menunjukkan kerahmatan lil alaminnya. Islam menunjukkan bahwasanya Islam itu solusi. Agama itu bukan memberatkan. Agama itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak bertentangan dengan sains, tidak bertentangan dengan kesehatan. Bahkan kooperatifnya umat Islam, bekerjasamanya umat Islam dan ulama dengan ahli medis kesehatan ini menunjukkan bahwasanya Islam tersebut benar, agama yang benar. Bahkan dari 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min." Rawal Bukhari wa Muslim. Apabila ta'un, wabah penyakit menular itu terjadi di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila dia terjadi pada suatu daerah dan engkau berada di dalamnya, jangan engkau keluar darinya, menghindar darinya. Nah, inilah yang kita kenal dengan isolasi, dengan kita kenal dengan karantina, kita kenal dengan lockdown atau bahkan PSBB. Yaitu agar seorang berdiam diri, jangan bepergian, jangan mendatangi tempat yang mana tempat tersebut zona merah. Maka sholat berjamaah mendapatkan rukhsah pada masa wabah ini. Kaum muslimin sholat di rumahnya. Kenapa? Karena ketika seorang berjamaah di masjid, meski masjid telah dibersihkan dengan desinfektan, meski telah memakai masker, meski telah memakai hand sanitizer, tapi kita tidak tahu mana di antara sekian puluhan bahkan ratusan ribuan jamaah mana yang telah terpapar virus tapi dia memaksakan diri. Bahkan terakhir kita sudah mengetahui ada yang namanya klasifikasi OTG, orang tanpa gejala. Dia sudah terpapar virus tapi karena imun badannya itu kuat, tidak mengeluarkan gejala, maka dia tidak merasa sedang sakit, dia tetap ke masjid. Maka ketika di masjid tangannya menyentuh lantai, mungkin dia bernafas atau dia bersin atau dia batuk, kemudian virus tersebut mengambang terbang di udara, kemudian terhirup oleh orang-orang yang antibodinya lemah seperti orang tua dan anak-anak, akhirnya terpapar virus. Maka ini untuk kemaslahatan bersama. Dalam kaidah disebutkan darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendulang kebaikan. Tetap kita katakan sholat berjamaah di masjid itu memiliki keutamaan. Akan tetapi ketika kita ingin ingin meraih keutamaan tersebut, ada kemudaratan yang bakal terjadi. Maka di sini seorang yang berakal itu apa? Menolak kemudaratan di situ, tidak mendulang kebaikan saat itu. Maka kaum muslimin pada saat ini hendaklah patuh dengan ulama, tunduk dengan pemerintah. Kenapa? Karena ulama tidaklah mengeluarkan fatwa kecuali dengan dasar yang jelas, dengan dasar yang konkret, dengan dasar yang jelas. Yang mana mereka mempelajari bagaimana menarik hukum kesimpulan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan mereka juga meminta bantuan dari ahli-ahli medis, bagaimana instruksi mereka. Apakah penyakit ini sudah sampai ke level yang mana sholat jamaah itu ditiadakan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui, yaitu ulama yang mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah, yang mana ulama mengeluarkan fatwa setelah mendapat instruksi, setelah mendapat rekomendasi dari ahli medis bahwasanya ini bukan penyakit biasa, ini penyakit menular. Yang mana tingkat kefatalannya itu sangat luar biasa jika disepelekan. Maka berangkat dari rekomendasi dua institusi tadi, ulama dan kesehatan, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi kaum muslimin untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Maka di sini selain patuh kepada ulama, kita juga tertuntut untuk tunduk kepada pemimpin kita. Allah Subhanahu wa taala firman,
Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ini semua untuk kemaslahatan bersama. Tidak boleh ada keegoisan dalam beragama. Dan jangan takut. Beribadah di rumah pada masa seperti ini, kita tetap bisa berjamaah dengan keluarga. Sehingga kita juga mendapatkan keutamaan atau pahala sholat berjamaah yang 27 derajat tadi. Bahkan pada masa ini kita mendapatkan satu keutamaan yang lain, yaitu dapat berinteraksi lebih banyak dengan keluarga. Akhirnya kita tahu bahwasanya baiti jannati, surgaku adalah rumahku, rumahku adalah surgaku. Akhirnya kita kembali tahu bahwasanya ketenangan, sumber kebahagiaan itu ada di rumah sendiri, bukan di luar. Terakhir, ini bukan hanya tentang himbauan pemerintah, akan tetapi ini juga tentang mematuhi Rasulullah SAW. Bahwasanya berdiam diri di rumah pada masa wabah itu Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan, yang menyuruh. Maka jika kita qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yuhibbukum rasul. Jika kalian mengklaim bahwasanya kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Falaisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkutu fi baiti sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka tidaklah ada seseorang yang mana ketika ta'un terjadi, wabah terjadi, fayamkutu fi baitihi, maka dia berdiam diri di rumahnya, sabiran muhtasiban, sabar dan mengharapkan pahala, karena dia tahu tidak ada apapun yang menimpa dirinya kecuali atas apa yang Allah tuliskan baginya, maka pahalanya baginya adalah mithlu ajri syahid, baginya seperti nilai pahala orang yang syahid. Dan inilah hal yang menuntut kedewasaan kita. Memang berdiam diri di rumah, pekerjaan, bahkan sebagian kaum muslimin harus kehilangan pekerjaannya. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka kami akan coba mereka dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta dan buah-buahan, maksudnya pangan. Wabasyirus sabirin, akan tetapi beri kabar gembiralah mereka orang-orang yang sabar. Yaitu siapa? Orang-orang yang berkata jika musibah itu datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya. Maka bersabar pada saat ini adalah kewajiban bersama. Kita bukan hanya menyabarkan diri sendiri, tapi kita juga berkewajiban untuk menahan keluarga kita, orang-orang terdekat kita untuk sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan mengembalikan keadaan normal seperti sedia kala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.